Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, para pemirsa TV Roja di mana saja berada, dan pendengar radio lain yang tidak bisa disebutkan atau pemirsa TV lain yang ikut gabung dalam kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Tema yang kita akan angkat sekarang adalah jenis-jenis syirik besar. Seperti yang sering kita jelaskan, syirik ini ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang menghapus tauhid, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama ini, murtad, dia keluar dari Islam kalau melakukan syirik besar. Seperti ibadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya, baik menyembah, ruku, sujud, berdoa, menyembelih dan yang sejenisnya, itu menyebabkan pelakunya terhapus tauhid dari dirinya. Kalimat tauhid la ilaha illallah sudah hilang dari dirinya, dia keluar dari Islam. Kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang ahlul kabair, muslim yang berdosa besar, ahli maksiat, terancam dengan api neraka bila dia tidak tobat. Tapi azab bagi pelaku syirik kecil ini tidak abadi. Sementara sampai dosanya lunas oleh azabnya baru diangkat. Contoh syirik kecil adalah riya, ujub, sum'ah, pergi ke dukun dan yang lain-lain yang insyaallah kita akan bahas secara rinci. Adapun syirik besar ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah syirik dalam masalah khauf. Khauf itu takut. Syirik dalam masalah khauf artinya seorang hamba merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut yang menyebabkan dia terhalang dari kewajiban
atau terdorong untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ini syirik di bidang khauf. Syirik di bidang khauf ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah khauf sirri. Khauf yang tersembunyi. Rasa takut yang tidak terlihat. Yaitu seseorang takut kepada selain Allah, baik kepada berhala, kepada taghut, syaitan, kepada makhluk gaib seperti syaitan dari kalangan bangsa jin, atau ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, atau takut kepada manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti para dukun atau tukang-tukang sihir. Takut semua itu bisa menimpakan madarat kepada dirinya. Takut kalau-kalau berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, dukun-dukun, tukang-tukang sihir, atau seperti ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, takut mereka bisa menimbulkan musibah. Mereka bisa memberi penyakit, bisa memberi madarat, dan ini yang disebut dengan takut sirri. Inilah yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman baheula kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Salah satu senjata orang-orang musyrik adalah menakut-nakuti para nabi. Kalau kalian melarang kami menyembah ini, nanti Tuhan kami bisa menimpakan madarat, menimpakan penyakit, menimpakan kesialan, menimpakan musibah, dan yang sejenisnya. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang diabadikan oleh Allah dalam surah Hud ayat 54 dan 55. Allah berfirman, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Qal inni usyhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Berkata orang-orang musyrik di zaman Nabi Hud, kata mereka, kami tidak akan berkata kecuali sesembahan-sesembahan kami akan menimpakan keburukan kepadamu, hai Hud. Apa jawaban Nabi Hud ketika ditakut-takuti seperti itu? Kata Nabi Hud, inni usyhidullah, aku bersaksi kepada Allah. Wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun, saksikan oleh kalian, aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sekutukan Allah dengan mereka. Fakiduni, silakan kalian lancarkan tipu daya kalian, jami'an, semuanya. Jangan ditunda, tsumma la tunzirun, jangan ditunda, jangan dinanti-nanti. Kalau sesembahan kalian bisa menimpakan musibah keburukan kepadaku, silakan sekarang, nggak perlu ditunda. Ini jawaban Nabi Hud. Keyakinannya kepada Allah jauh lebih kuat, nggak ada rasa takut. Zaman sekarang itu kan, kalau anak-anak muda, orang-orang ahli tauhid yang mengingkari perbuatan syirik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, nyembah ke kuburan, nyuguh ke pohon dan seterusnya, lalu kita ingkari, apa mereka bilang? Nanti kalau enggak kamu akan sakit. Kalau enggak nenek moyang kita akan marah, kamu akan dapat musibah. Kan begitu ya, menakut-nakuti. Ini basi zaman baheula mula
ini sudah terjadi. Orang-orang musyrik menakut-nakuti para nabi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik. Berkata mereka, dan perkataan mereka Allah abadikan dalam surah Az-Zumar ayat 36, wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Mereka menakut-nakuti engkau hai Muhammad dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kalau kamu nggak ikut menyembah, kamu akan sial. Kalau kamu nggak ikut ibadah seperti kami, kamu nanti akan ditimpa musibah. Ditakut-takuti. Lahirlah kalau di dalam bahasa Sunda istilah pamali, istilah kualat, istilah yang sejenis itu. Bermaksud menakut-nakuti ahlu tauhid dengan musibah yang bila tidak mengikuti mereka akan menimpa kepada para ahli tauhid tersebut. Takut kepada selain Allah yang seperti ini terjadi di lingkungan kita, khususnya orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan, suka nyuguh ke pohon, suka nyuguh membikin sesajian ke kuburan-kuburan. Kalau nggak ngasih sesajian takut nanti nenek moyang mereka ngamuk, marah, lalu menimpakan musibah. Dan ini merupakan perbuatan syirik di bidang khauf yang sifatnya sirri. Mereka takut terhadap hal itu dan menakut-nakuti ahli tauhid yang mengingkari perbuatan mereka. Nah, bagaimana perintah Allah kepada kita? Allah menyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman. Takutnya dengan lafaz khauf. Itu surah Ali Imran 175. Dalam Al-Maidah ayat 3, fala takhshawhum wakhshawni. Dengan khasyah, jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya, inilah jenis syirik khauf yang pertama, yaitu khauf sirri, dan ini bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam syirik besar karena takutnya kepada berhala, akhirnya beribadah kepada berhala itu. Karena takutnya kepada ruh nenek moyang yang sudah mati, akhirnya berdoa kepada ruh nenek moyang yang sudah mati. Dan ini syirik besar, bisa menghapus tauhid. Inilah syirik khauf yang pertama. Syirik khauf yang kedua, seseorang takut kepada manusia sampai meninggalkan apa yang diwajibkan atau melakukan apa yang diharamkan. Maka ini tidak boleh. Ini diharamkan tapi tidak termasuk syirik besar. Ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Dan ini yang dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Kepada siapa? Kepada Nabi dan para sahabat. Ketika mau perang Uhud, terdengar berita bahwa kaum musyrikin sudah mengumpulkan pasukan yang jumlahnya besar, 3.000 orang, jumlah yang sangat besar ketika itu. Kaum muslimin hanya mampu mengumpulkan 1.000, itu pun dengan orang-orang munafik. Pas sudah berangkat menuju medan perang, orang munafik beserta tentaranya itu
kabur, balik lagi, tidak mau ikut perang dengan berbagai macam alasan. 300 orang pulang sehingga yang tersisa hanya 700. 700 melawan 3000, 4 kali lipat lebih. Di perang Badar 3 kali lipat kekuatan musuh, kalah musuh. Sekarang perang Uhud 4 kali lipat. Ditambah orang-orang munafik memprovokasi, menakut-nakuti. Allah menerangkan hal ini dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 173 sampai 175. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, berkata orang-orang munafik kepada para sahabat bahwa manusia sudah berkumpul mau menggempur kalian. Tuh orang-orang musyrikin Quraisy sudah berkumpul, bergabung beberapa kabilah mau menggempur kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi provokasi itu hanya menambah iman mereka. Keimanan para sahabat tambah gede, tambah kuat. Mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Sedikit pun tidak takut kepada ancaman dan provokasi mereka. Setelah perang mereka pulang dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia. Mereka tidak ditimpa keburukan atau kekalahan. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah memiliki keutamaan atau karunia yang besar. Itu adalah setan menakut-nakuti kalian melalui para walinya. Salah satu strategi setan dalam menggoda kaum muslimin adalah menggunakan tangan-tangan manusia yang menjadi wali setan, menggunakan tangan orang kafir, menggunakan tangan orang-orang munafik. Lahiriahnya Islam, statusnya Islam, agamanya Islam, tetapi kecenderungannya selalu membela orang kafir dan nyinyir sentimen kepada sesama muslim. Ada orang muslim yang seperti itu? Ada, banyak. Di zaman Nabi SAW juga ada orang yang seperti itu. Itu wali syaitan. Syaitan menggunakan walinya, baik orang kafir ataupun orang Islam yang munafik, sebagai alat syaitan menakut-nakuti orang-orang muslim. Allah menyatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Hanyalah yang demikian itu taktik syaitan menakut-nakuti kalian dengan menggunakan tangan wali-wali syaitan, orang-orang munafik. Apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin. Ini yang disebut dengan khauf yang menyebabkan orang melanggar apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Dan ini termasuk syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil dosanya besar. Jenis
takut seperti ini pula yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuhaqqiru ahadukum nafsah." Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami bisa merendahkan dirinya, menghinakan dirinya? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Yara amran lillahi alaihi fihi maqal thumma la yaqulu fihi." Yaitu seseorang melihat suatu masalah, suatu problem, peristiwa yang dia harus berbicara di dalam kasus itu, dalam peristiwa itu, tapi karena takut kepada manusia dia tidak berbicara. Karena takut. Kalau berbicara ada risiko berupa tindakan buruk dari orang. Maka pada hari kiamat Allah berkata kepada orang itu, "Ma mana'aka an taqula fiyya kadza wa kadza?" Apa yang menghalangi kamu untuk berbicara demikian karena aku dalam peristiwa itu? Orang itu menjawab, "Khasyatun nas." Aku takut kepada manusia. Karena takut kepada manusia, dia tidak mau ngomong, tidak mau berbicara. Apa kata Allah? Fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Sebenarnya kepada akulah kamu harusnya lebih layak untuk takut. Kok kepada manusia takut, kepada Allah tidak takut. Ini termasuk takut yang tercela, takut yang menyebabkan dirinya terhina, hina di hadapan Allah, hina juga di hadapan manusia. Manusia yang dia takuti, yang menyebabkan dia berdiam diri di saat harusnya dia ngomong. Inilah jenis takut yang kedua. Takut ketiga adalah takut tabi'i. Takut secara naluri. Contohnya takut kepada binatang buas, ular, karena tahu ular itu berbisa. Bila dipatuk bisa mati, minimal sakit, madarat, ke rumah sakit, menderita. Takut terhadap singa bila ketemu di hutan, karena tahu singa bisa memakan kita. Takut umpamanya kepada listrik yang terbuka kabelnya tidak mau menyentuh. Itu takut yang apa namanya? Yang tabi'i. Termasuk takut kepada orang yang terkenal kejahatannya. Kalau ketemu siapapun dihajar. Kalau ketemu siapapun dianiaya dan dia kuat, nggak bisa kita lawan, lalu kita takut. Itu termasuk takut tabi'i. Pernah nggak manusia terbaik di setiap zaman takut seperti ini? Iya, para nabi. Nabi Ibrahim takut kepada orang, Nabi Musa takut kepada orang. Tapi takut ini memang naluriyah. Ketika datang para tamu tak dikenal kepada Ibrahim, orang asing ini, walaupun tidak dikenal, keramah tamahan Ibrahim, kedermawanan Ibrahim alaihi salatu wassalam mendorong beliau untuk menjamu dengan jamuan yang luar biasa hebatnya. Disiapkan anak sapi bakar guling. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin.
idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah sampai beritanya kepada kalian tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu ini berupa orang, padahal mereka malaikat. Datang nyampaikan salam, dijawab lagi salamnya oleh Ibrahim. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ibrahim masuk dulu ke dalam, ke keluarganya. Setelah berapa lama keluar dengan membawa anak sapi guling yang sudah dibakar. Ini orang tidak dikenal tamu, tapi dijamu sehebat itu, bayangkan. Bedakan dengan kita, tamu datang juga paling nih air mineral 1 gelas sudah. Ini mah dijamu dengan sapi bakar. Lalu dipersembahkan, lalu disuguhkan. Tapi disentuh pun tidak, padahal ini musafir. Dari jauh biasanya lapar, kehabisan bekal makanan, minuman dan sejenisnya, disuguhi suguhan yang luar biasa menggiurkan, disentuh pun tidak, teu toel acan, teu direret acan, disentuh pun tidak, dilirik pun tidak. Apa yang terjadi? Ibrahim takut, fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut kepada mereka. Jangan-jangan ini mau berbuat jahat nih. Masa disuguhi itu nggak disentuh dikit pun gitu ya? Biasanya lapar, lahap, lelah, haus. Ini disuguhi, disentuh pun sedikit pun tidak. Fa'aujasa minhum khifah. Kata Allah, muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Apakah Ibrahim syirik karena takut kepada selain Allah? Tidak, beliau ahli tauhid. Bapaknya tauhid. Tukang menghancurkan apa? Berhala-berhala. Raja Namrud yang beliau hadapi tidak takut, tapi ini takut. Takut orang ini jahat. Maka faqalu la takhaf, jangan takut, kata para malaikat itu, ya. Lalu akhirnya mereka mengenalkan diri bahwa mereka utusan Allah, baru hilang rasa takutnya. Itu yang disebut dengan takut tabi'i. Ini juga dialami oleh Nabiullah Musa. Nabi Musa kan membunuh salah satu rakyat Fir'aun. Rakyat Fir'aun berantem dengan warga atau kabilah Nabi Musa, kabilah Bani Israel. Sedangkan kabilah Fir'aun bangsa Qutbi berantem. Kalah tuh seorang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, sekali tonjok mati itu orang. Nabi Musa itu tenaganya kuat, hebat, sekali tonjok mati. Mike Tyson aja nggak pernah bunuh orang diring dengan tunjuknya ya, padahal berkali-kali ninjunya tuh. Tapi sekali pukul Nabi Musa itu kuat, mati dia. Kekuatannya dahsyat, tapi beliau bukan preman. Nabi, kalau Nabi kesannya konotasinya baik, kalau preman pasti konotasinya jelek. Mati itu. Karena mati takutlah terhadap Fir'aun. Dia pasti ditangkap, dipenjara, disiksa, akhirnya lari keluar dari negeri Mesir dalam keadaan takut. Kata siapa takut? Kata Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Qasas ayat 21, fa kharaja minha khaifan yatarakkab. Maka keluarlah Nabi Musa dari negeri tersebut khaifan, dalam keadaan takut. Takut diawasi terus, takut dikejar, takut ditangkap, akhirnya dia lari. Takut seperti ini
tidak tercela, tidak dosa. Takut seperti ini menyelamatkan diri. Takut terhadap ular menyebabkan kita tidak mau berdekatan dengan ular. Kalau lihat ular lebih baik menghindar. Takut umpamanya ada kabel terbuka si pembungkusnya, kita nggak berani untuk menyentuhnya karena tahu begitu dipegang drut nyetrum bisa mati. Jangan sampai dipukul rata, pokoknya takut harus kepada Allah, kepada selain Allah, syirik. Jangan sampai tuh kamu pegang kabel tuh yang terbuka, berani enggak? Enggak. Kenapa? Takut syirik. Enggak, ini takut tabi'i, dan itu dibolehkan ya. Inilah 3 jenis syirik, di 3 jenis takut yang sudah kita terangkan. Pertama takut sirri, dan itu syirik besar. Kedua, takut yang menyebabkan terhalang dari kewajiban atau terdorong melakukan yang haram, ini syirik kecil. Dan yang ketiga, takut tabi'i, itu tidaklah salah, tidak dosa, dan tidak tercela. Adapun makna dari innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, ketika orang-orang munafik bilang, tuh musuh sudah berkumpul mau menggempur kalian. Kata Allah, itu adalah setan yang menakut-nakuti para walinya. Maknanya yukhawwifukum bi awliyaih, setan menakut-nakuti kalian melalui para wali setan. Maka barang siapa orang yang menakut-nakuti sesama muslim agar orang muslim itu meninggalkan syariat Allah, dia wali setan. Dia jadi alat setan untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar tidak melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh umpamanya kepada akhwat yang menutupi wajah, kamu gak boleh bercadar, nanti kalau bercadar disanggap teroris, ditangkap, dipenjara, dan bla 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 bla. Itu menakut-nakuti apa tidak? Ya, menakut-nakuti. Akhirnya si akhwat itu takut, dibuka saja. Terus nanti kalau ada pelaku teror yang berjilbab besar tanpa bercadar, ditakuti lagi. Jangan kegedean loh pakai jilbab. Nanti diawasi, dianggap teroris, ditangkap, dipenjara. Akhirnya dipotong jadi kecil. Nanti kalau ada pelaku kejahatan pakai jilbab kecil, ditakuti lagi. Tuh lihat. Dan seterusnya. Orang yang menakuti seperti itu, dia jadi alat syaitan. Sebagaimana ayat ini, dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, maknanya yukhawwifukum bi awliya'ih. Syaitan menakut-nakuti kalian melalui para walinya. Ditakut-takutilah kaum muslimin agar meninggalkan kewajiban, ditakut-takutilah kaum muslimin agar melanggar apa yang Allah larang. Apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Kalimat ini larangan dari Allah kepada orang-orang mukmin agar orang mukmin tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Plus sekaligus perintah, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. Ini perintah kepada kaum mukminin agar rasa takut kita hanya tertuju kepada satu saja, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka siapa orang yang memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada orang itu apa yang mereka inginkan, memberi keamanan kepada mereka dari apa yang mereka takuti. Allah akan berikan perlindungan. Allah berfirman dalam Az-Zumar 36, Alaisallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Kata Allah, bukankah Allah akan melindungi hambanya? Mereka orang-orang musyrik menakut-nakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kitab ini kita bahas sudah 2 kali di daurah ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa min kaidi aduwillah annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi fala yujahidunahum wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhawnahum 'anil munkar. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi wa nahana an nakhafahum. فكلما قوي إيمان العبد زال منه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara tipu daya musuh-musuh Allah, di antara taktik strategi setan adalah menakut-nakuti orang mukmin dengan tentara dan wali-wali setan di kalangan manusia. Menakut-nakuti dengan orang kafir digambarkan luar biasa hebatnya sehingga layak ditakuti. Ditakut-takuti melalui corong dan mulut busuk orang-orang munafik yang berinfiltrasi kepada barisan kaum muslimin. Lalu akibatnya kaum muslimin tidak mau berjihad, tidak mau memerangi mereka, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Terhalanglah mereka dari kewajiban karena digambarkan musuh hebat luar biasa. Aduh, takut, nggak jadi perang melawan mereka. Padahal jihadnya diwajibkan. Nggak perlu dilarang mereka dari kemungkaran, nggak perlu diperintahkan dengan kebaikan karena takut. Terhentilah mereka dari amar ma'ruf nahi munkar. Allah menjelaskan bahwa itu termasuk tipu daya setan. Allah melarang kita untuk takut kepada mereka. Setiap kali keimanan seorang hamba menguat, hilanglah rasa takut kepada setan dan wali-walinya. Ketika keimanan melemah, menguatlah rasa takut kepada setan dan wali-walinya. Makanya kalau masih ada rasa takut kepada orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat, takut untuk berbuat kebajikan, itu pertanda iman kita lemah. Berkuat iman, rasa takut akan terkikis dengan sendirinya. Nih lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18 tentang ciri-ciri manusia yang layak menjadi pemakmur rumah Allah, masjid-masjid Allah. Salah satunya nggak kenal takut kecuali kepada Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah, hanyalah orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang pertama. Kedua, orang yang menegakkan sholat.
Ketiga, orang yang menunaikan zakat. Keempat, orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang memperoleh petunjuk. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa masjid-masjid Allah tidak layak dimakmurkan, diurus kecuali oleh ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan hati-hati mereka dan mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk amal perbuatan yang mereka lakukan dengan anggota badan. Ingat, iman itu selalu harus membuahkan amal soleh. Iman itu harus selalu diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Akhlak, tingkah laku, perbuatan itu indikator keimanan. Akhlak bagus, iman bagus. Tingkah lakunya baik, menunjukkan imannya baik. Kalau akhlak buruk, tingkah lakunya jelek, omongannya kasar dan kotor, menunjukkan iman orang itu lemah, bahkan mungkin tidak memiliki iman. Lihat sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, tauhid. Hendaklah bicara baik atau diam. Hendaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Gitu tuh. Iman diaplikasikan dalam bentuk akhlak. Ketika akhlak buruk, kata Nabi, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. 3 kali itu. Diawali sumpah lagi. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangganya, itu demi Allah enggak beriman. 3 kali Nabi menyatakan begitu. Keburukan akhlak berupa suka mengganggu tetangga, indikasi tidak adanya iman di dalam hatinya. Pemakmur masjid Allah, iman dengan hati diaplikasikan dengan perbuatan, ya salatnya, ya zakatnya, dan memurnikan rasa takut mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yakhsha illallah. Adapun orang-orang musyrik yang selama ini kan yang ngurus Masjidil Haram dahulu adalah orang-orang musyrik kan, ya layak. Kenapa orang-orang musyrik tidak memiliki kriteria tadi? Nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak sholat, nggak zakat, dan takut kepada nenek moyang yang sudah mati, kepada arwah-arwah leluhur yang sudah meninggalkan mereka. Makanya mereka sembah-sembah. Mereka tidaklah layak. Kalau mereka beramal, orang musyrik suka beramal baik, nyumbang, jadi donatur, menolong orang yang kesulitan. Ya, setiap ada orang yang ke Ka'bah untuk umrah, untuk tawaf, dari jauh diberi makan, diberi minum secara gratis. Itu amal mereka sejak zaman dahulu. Kalau toh ada amal baik yang mereka lakukan, Allah menerangkan dalam surah An-Nur 39, kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Seperti fata morgana. Tahu kan fata morgana? Kalau kita lagi nyetir di jalan tol di tengah hari yang panas, aspalnya juga panas, cuaca sangat cerah, maka di kejauhan nampak seperti ada apa? Genangan air ya. 100-200 meter depan ada air tuh, padahal nggak ada hujan.
Kelihatannya seperti air, pas didekati, didatangi nggak ada ya. Namanya apa tadi? Fata morgana. Bahasa Arabnya sarab dengan sin kecil. Kasarabin biqi'atin. Itu seperti apa? Seperti fata morgana di tengah padang pasir. Yahsabuhu dham'an ma'an. Orang yang kehausan menyangka itu air, tapi ketika didatangi tidak ada apa-apa. Atau disebutkan dalam ayat surah Ibrahim ayat 18, karamadin istaddat bihir rih fi yaumin asif, seperti debu-debu yang ditiup oleh angin kencang di musim bertiupnya angin. Ada batu penuh debu, datang angin bersih. Seperti itulah amalan orang-orang musyrik. Amal baik yang mereka dilakukan di dunia memberikan harapan kepada mereka, saya sudah berbuat baik, mungkin nanti akan ada balasan. Fata morgana, seperti akan ada balasan tapi nol, tidak ada sama sekali. Orang musyrik seperti itu tidaklah layak menjadi pemakmur masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Ya. Qauluhu ta'ala walam yakhsha illallah, qala Ibnu Atiyah. Adapun firman Allah berupa kalimat mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Takut di sini apa? Berkata Ibnu Atiyah, yuridu khasyatat ta'zim wal ibadah wal ta'ah wala mahalata annal insan yakhshal mahadir ad-dunyawiyah. Yang dimaksud tidak takut kepada Allah, takut yang dimaksud di sini takut yang mengakibatkan ta'zim, ibadah dan taat. Ta'zim itu mengagungkan yang ditakutinya, beribadah kepada yang ditakutinya, taat kepada yang ditakutinya. Kalau tidak diibadati, tidak ditaati, tidak diagungkan, takut yang tidak diagungkan tadi bisa memberikan madarat dari aspek duniawi, bakal sial dalam kehidupannya, ekonominya bakal seret, mungkin keluarganya bakal diganggu berupa sakit ini dan sakit itu, dan musibah lain yang ditakutinya. Itu yang dimiliki oleh orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Itu yang ditakuti oleh orang-orang yang selama ini nyuguh ke pohon, nyuguh ke kuburan, nyuguh ke tempat-tempat yang dianggap angker. Itu yang memotivasi mereka. Kalau nggak disuguh, nanti ada musibah. Kalau nggak disuguh, nanti kualat. Kalau nggak disuguh, pamali. Kalau nggak disuguh, bakal ini, bakal itu. Itulah yang menyebabkan mereka mengagungkan, taat, tunduk, patuh, setia, dan beribadah. Itu perbuatan yang mencari ridha makhluk tapi membuat Allah murka. Apapun makhluk itu, baik orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati atau bangsa setan dari kalangan bangsa jin, untuk membuat mereka ridho lalu melakukan apa yang membuat Allah murka. Itu keliru. Suatu saat Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta wasiat atau nasihat, tapi jangan panjang-panjang, ringkas, singkat, tapi apa? Padat. Kata orang Sunda, mundal, bener. Mundal itu tadi singkat tapi padat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat. Saat itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada medsos. Jadi pakai surat. Apa isi suratnya? Karena tadi ringkas, singkat tapi padat, nggak panjang-panjang.
Aisyah menulis surat ila Muawiyah, salamun alaik, amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bis sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas, wa man iltamasa ridhan nas bis sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas wassalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah, keselamatan atasmu. Adapun setelah itu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mencari ridho Allah dengan cara yang membuat manusia murka, dengan resiko orang-orang murka, orang benci, orang memusuhi, orang nanti ngamuk gitu ya. Dan memang rata-rata orang yang mencari ridho Allah pasti dibenci, dimusuhi oleh orang-orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Seperti dakwah melarang orang-orang dari kemaksiatan. Ahli maksiat marah tuh. Jangan judi, bandar judi ngamuk. Jangan umpamanya mabuk, para pemabuk dan produser minuman keras ngamuk. Jangan berzina, para pezina dan para penyedia fasilitas dan kalau agennya itu apa namanya? Macam lah, apa bukan macam lah, apa? Mucikarinya ngamuk itu. Adminnya, karena sekarang ada adminnya, ada OL, ya, ada tarif segala, murah cuma 8.000 gitu ya. Nah, marah itu. Manusia murka, tapi Allah ridho. Siapa orang yang mencari ridho Allah dengan cara yang menyebabkan manusia murka, Allah akan memberikan pelindungan kepada dia. Gak apa-apa orang murka, yang penting Allah ridho gitu ya. Dan siapa orang yang mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah murka, yang penting orang-orang seneng lah. Gak apa-apa menyimpang dari segi syariat sedikit wae mah, kan gitu ya. Allah murka, tapi manusia ridho. Allah wakalahu Allahu ila nas. Allah akan serahkan nasib orang itu kepada manusia. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ada lagi lafaz yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Yang intinya adalah orang yang mencari ridho Allah walaupun dengan cara yang membuat manusia murka akan berakhir dengan Allah ridho kepada dia, manusia pun ridho kepada dia. Sebaliknya orang yang mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, orang-orang pun nanti akan murka kepada dia, akan membenci kepada dia pada akhirnya. Oleh karena itulah jangan pentingkan ridho manusia dengan mengabaikan ridho Allah, jangan. Nomor satukan ridho Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu, maka kita akan meraih kedua-duanya, ridho Allah dan juga ridho manusia. Sebagaimana diterangkan oleh muallif, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, wa min hadzal hadits bi riwayatihi yatabayyanu anna al-insan idza kana yatlubu bi'amalihi irda' Allah bima yuskhitu an-nas hasala ala maslahataini adhimataini ridallahi ta'ala wa ridan nas, wa man kana bil aqs yatlubu bi'amalihi irda' an-nas bima yuskhitu Allah hasala lahu madaratan sakhatullah wa sakhatun nas. Dari hadis tadi dengan berbagai macam riwayat yang berbeda, jelaslah bahwa bila seseorang dengan amal yang dilakukannya
dia mencari ridho Allah, walaupun berakibat manusia murka, dia akan meraih dua maslahat yang agung. Maslahat pertama ridho Allah, maslahat kedua ridho manusia. Pada akhirnya manusia yang tadinya benci juga akan ridho. Sebaliknya, siapa orang yang mencari ridho manusia dengan usahanya, dengan cara yang membuat Allah murka, dia akan mengalami dua madarat, yaitu Allah murka kepada dia dan manusia pun murka kepada dia. Maka kata beliau, fadalla ala anna irda Allah ta'ala yajma'ul khaira kullah wa anna irda an-nas bima yuskhitullah yajma'u syarra kullah, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Ini semua menunjukkan bahwa mencari ridho Allah itu memadukan seluruh kebaikan. Sebaliknya, mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah murka akan mengakibatkan tertimpanya setiap keburukan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla afiyah dan salamah bagi kita semuanya. Inilah penjelasan tentang 3 jenis khauf. Ada yang syirik besar, yaitu khauf sirri. Ada yang syirik kecil, yaitu takut kepada manusia yang menyebabkan terhalangnya dari kewajiban. Dan yang ketiga takut tabi'i, dan itu tidaklah tercela. Ya, sampai di sini saja dulu penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah materi ini kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas di studio. Taib. Ya, Pak Mujiono di Merauke, Papua. Barakallahu fik. Beliau pekerja berat, sering mengalami kelelahan, ketika istirahat minum jamu atau suplemen, atau mungkin saja melakukan terapi tertentu, dipijat atau gimana lah, lalu merasa pulih kembali. Lalu dia meyakini bahwa pulihnya stamina dia akibat mengkonsumsi jamu tadi atau suplemen tadi. Apakah ini syirik atau tidak? Ya. Barakallahu fiik. Ya, kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Dan ikhtiar ini menjadi sebab teraihnya sesuatu yang kita ingin raih. Selama ikhtiarnya halal, selama ikhtiarnya itu logis, rasional, ilmiah, empiris, ada hubungan sebab dan akibat, tentu saja boleh dan tidak termasuk syirik. Seperti kita sakit, diperintahkan enggak untuk melakukan ikhtiar agar sembuh? Iya. Nabi SAW bersabda, tadawau fa inna likulli da'in dawa, fa inna allaha lam yaj'al da'an illa yaj'al lahu dawa. Kata Nabi SAW, berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Tidaklah Allah membuat satu penyakit kecuali Allah membuat obatnya. Disuruh berobat. Ya, ikhtiar diperintahkan, dan ikhtiar menjadi sebab teraihnya sesuatu yang kita inginkan. Ya, itu yang pertama. Ikhtiar dibolehkan, bahkan diperintahkan. Kedua, ikhtiarnya tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan. Itu yang kedua. Tidak boleh pergi ke dukun, tidak boleh pergi ke tukang ramal. Ke dukun mah yang sehat juga nanti disugestikan, oh sakit ini ada yang mengguna-guna, tiba-tiba muncul kecoa dari kepalanya, padahal itu sudah disiapkan. Bisa gitu. Yang tidak sakit pun bisa ditakut-takuti, direkayasa jadi sakit. Oh ini harus
diikhtiarkan harganya sekian, itu bisa begitu kalau ke dukun, maka tidak boleh. Jadi pertama ikhtiar diperintahkan, termasuk kalau lelah mengkonsumsi konsumsi tertentu, suplemen atau jamu apapun itu boleh. Ketiga, selain tidak boleh dengan yang diharamkan, harus ada hubungan sebab akibat antara ikhtiar itu dengan kesembuhan. Ada penjelasan yang logis, yang rasional dari ahli kesehatan. Kalau jamu yang Bapak konsumsi tadi, menurut para ahlinya setelah diteliti, ia mengandung zat-zat tertentu yang bisa membuat kondisi fisik pulih lagi, boleh. Karena itu ikhtiar yang memang logis, rasional, caranya juga halal. Kandungan jamu itu tidak mengandung unsur yang haram dan juga mengandung zat yang memang secara medis bisa memulihkan kondisi yang lelah tadi. Dibolehkan, ya. Itu ikhtiar yang boleh. Jadi ada 3 syarat tadi, Pak. Pertama, ikhtiar adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Kedua, ikhtiarnya tidak boleh dengan cara yang diharamkan. Ketiga, harus ada penjelasan ilmiah antara ikhtiar itu dengan kesembuhan, dengan kebaikan yang ingin kita raih. Satu di antara 3 ini tidak ada, maka tidak boleh. Umpamanya ikhtiar tapi dengan yang haram, tidak boleh. Ikhtiar dengan yang halal tapi nggak ada hubungan sebab akibat. Umpamanya kalau lelah, ya, maka umpamanya merem 3 kali lalu ngedip-ngedip 10 kali. Ada hubungan sebab akibat? Nggak ada. Tapi itu adalah wejangan dari orang pintar. Berarti dukun, nggak boleh itu, ya. Jadi selama 3 hal ini terpenuhi dibolehkan dan itu tidak mengandung unsur syirik. Keempat, kita wajib meyakini penyembuh adalah Allah. Adapun ini sekedar wasilah yang Allah perintahkan. Kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla, tapi Allah untuk meraih kesembuhan memerintahkan kita melakukan ikhtiar, dan ikhtiar inilah yang menjadi wasilah dari kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Iya, Pak Herman di Depok. Barakallahu fiik. Itulah yang disebut dengan tamimah atau tamaim jamaknya. Itu sejenis jimat atau tiwalah. Dan itu syirik. At-tamaim syirkun. Jimat itu syirik. Berupa tadi, ya, pesugihan. Pertama, syiriknya itu pertama pasti dia pergi ke dukun. Nabi SAW menyatakan, man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke tukang ramal atau ke dukun lalu percaya akan omongannya, dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin jimat datang kecuali dari dukun. Tapi ini yang ngasih kiai, yang berkedok kiai, dukun berkedok kiai banyak, ya. Itu yang pertama. Kedua, meyakini benda tertentu memiliki khasiat bisa memberi manfaat dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Kalau memberi manfaatnya itu ada keterangan yang logis, seperti umpamanya kenapa dagangan itu laku. Pertama karena makanannya enak-enak, kedua harganya murah-murah, ketiga tempatnya bersih dan strategis, kelima para pelayannya ramah-ramah gitu, ya. Akibatnya itu rumah makan diserbu. Itu alasannya logis apa tidak? Ya logis. Maka itu boleh.
Adapun kalau memakai pesugihan dengan menempelkan jimat, dengan melakukan ritual tertentu, pertama pasti dia datang ke dukun, yang kedua minta tolong, minta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Allah sudah mewanti-wanti. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kana rijalu minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada tuh sebagian orang dari bangsa manusia minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan kepada sebagian bangsa jin. Itu hanya menambah kedurhakaan mereka. Durhaka, nggak boleh. Jadi seorang muslim ketika berdagang jangan sekedar mikir untung rugi, tapi pikir juga dagang itu pahala ataukah dosa, murka Allah ataukah ridha Allah, surga ataukah neraka, barokah atau laknat. Itu yang perlu difikirkan, bukan hanya untung atau rugi. Untung tapi Allah murka, Allah melaknat. Untung tapi dosa gede, untung tapi kelak ke neraka. Ngapain? Hidup di dunia nggak akan lama, untung nggak seberapa, tetapi penderitaan di akhirat begitu dahsyat dan begitu abadi. Ngapain? Ya, maka tidak boleh berdagang atau ikhtiar apapun dengan memakai jimat, dengan memakai pesugihan, dengan pergi ke dukun minta bantuan untuk menolong, memudahkan mereka dalam urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya, Ibu di Madura, barakallahu fiik. Iya, itu termasuk jenis yang tadi. Dulu memakai jimatnya hanya berupa sabuk dililitkan sudah. Sabuk itu diyakini memiliki kekuatan, bisa melindungi dia dari madarat dan bisa menjaga dia dari kecelakaan. Keyakinannya seperti itu. Menghilangkan tawakal kepada Allah. Kalau dia lupa kepada sabuknya lalu pergi ke luar rumah, khawatir, waduh nggak ada pelindung, karena tawakalnya kepada sabuk tadi, ya. Dan itu sejenis jimat. Jimat adalah syirik. Sekarang lebih parah lagi, dimasukkan ke dalam tubuh. Saya nggak tahu gimana caranya, apa dimakan gitu atau dioperasi lalu wallahu alam gimana caranya. Tapi andai itu benar, ada cara dengan melakukan ritual tertentu dengan bantuan setan dari kalangan jin melalui tangan dukun atau tukang sihir, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah itu syirik? Ya, itu syirik. Yang wajib dia lakukan pertama adalah taubat dengan sebenar-benarnya. Dia menyesal telah melakukan ini. Dia bertekad tidak mengulang kembali, ya. Dia membuang semua jimat-jimat yang pernah dia pakai. Adapun benda yang sudah pernah dimasukkan, mungkin berupa emas yang dimasukkan terus hilang dengan cara tertentu, ritual tertentu. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, apakah harus datang lagi ke dukun untuk mengeluarkan? Jangan. Nanti datang lagi ke dukun malah diperkuat, dinasihati, lalu berubah lagi pikiran. Sudah tobat, ruqyah diri sendiri, baca sebanyak mungkin Al-Quran, baca wirid-wirid, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ajak jiwa raga ini ibadah kepada Allah yang fardu ataupun yang sunnah. Kemudian belajarlah tauhid yang lurus, yang mendalam. Nanti begitu tauhid tertanam, seluruh benda-benda yang dulu pernah masuk insya Allah akan keluar dengan sendiri dengan cara yang tidak bisa kita duga. Ada kalanya orang dimasukkan emas ke bagian tubuhnya, masuk. Dia meruqyah diri sendiri, dia belajar sunnah, dia belajar tauhid, mengaplikasikannya, itu akan keluar dengan sendirinya suatu saat.
Keluar atau tidak keluar, minimal kita sudah tobat dengan cara tobat yang disyariatkan, dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat, maka insya Allah terampuni seluruh dosa-dosa akibat syirik yang pernah dilakukannya ya. Adapun benda itu keluar atau tidak di luar kemampuan kita. Tapi biasanya dengan belajar tauhid, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, dengan banyak ini jiwa dan raga dipakai sujud kepada Allah, dipakai mendekat taqarrub kepada Allah, nanti akan keluar dengan sendirinya. Mungkin kita tahu atau tidak tahu, mungkin kita sadar atau tidak sadar, tiba-tiba sudah hilang saja dengan sendirinya ya. Insya Allah dengan cara yang seperti itu dosanya akan diampuni ya. Cukup sampai di sini saja, waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.